メガヒール。 Hai semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini kita bakal bahas ringkasan episode 8 dari anime Yami Healer yang ceritanya tentang Zenos, orang healer tanpa lisensi dari daerah kumuh, dibuang party, tapi kekuatannya kelas elit ngebuat semua orang pelongo-pelongo saking kuatnya. Buat yang belum subscribe, buruan subscribe dulu, dan kalau kalian belum nonton episode 1-7 bisa langsung klik link di pojok kanan atas. Makasih banget udah dukung channel ini dan selamat menonton. Sebagai bagian dari kesepakatan mereka, Zenos dibawa ke rumah sakit kerajaan bareng Ernardo dan Umin. Begitu sampai, Zenos langsung takjub melihat betapa megahnya tempat itu. Mereka menuju ke kantor Ernardo dan di sana, Ernardo mulai menjelaskan tugas yang ingin diberikan ke Zenos. Ternyata akhir-akhir ini ada banyak kasus orang hilang secara misterius dan Zenos diminta untuk menyelidikinya. Walau Zenos oke-oke aja, dia ngingetin kalau pengintaian bukan keahliannya. Tapi Ernardo yakin karena jadi anggota rumah sakit kerajaan bakal bikin Zenos lebih mudah mengakses info penting. Zenos sempat khawatir kalau dia terlalu mencolok dan identitas aslinya bisa saja terbongkar. Tapi Ernardo udah mengantisipasi hal itu. Dia udah nyiapin identitas palsu, yaitu Zenos adalah mahasiswa yang baru pulang dari luar negeri. Meski Zenos ragu cerita ini bakal dipercaya, Ernardo meyakinkan bahwa dengan dukungan dari penyembuh elit, orang-orang gak bakal banyak nanya. Setelah itu, Zenos dibawa ke asrama tempat dia bakal tinggal. Dan ternyata Lily udah nunggu di sana. Zenos pun kaget, jelas aja. Umin pun ngejelasin kalau Ernardo udah tanda tanganin izin pindah untuk Lily. Kebijakan asrama memperbolehkan penyembuh tinggal sama pasangan atau keluarga dekat. Lily pun sempat bercanda, berarti aku istrimu sekarang. Tapi sebenarnya dia didaftarkan sebagai adik Zenos. Umin sengaja ngajak Lily supaya Zenos merasa lebih nyaman dan Zenos pun bersyukur atas perhatian itu. Setelah Zenos beres-beres, Umin pun pergi dan tiba-tiba Carmela muncul. Zenos ngerti kenapa Lily di sana, tapi Carmela dia cuma pengen ikut karena menurutnya hal-hal seru selalu terjadi di sekitar Zenos. Zenos pun sempat ngingetin banyak penyembuh kuat di rumah sakit ini dan bisa aja mereka ngajak Carmela latihan atau bahkan sampai bisa menghancurkan Carmela. Tapi Carmela santai aja, dia yakin gak banyak orang sekuat Zenos di tempat ini. Beberapa waktu kemudian, Zenos pun ngobrol santai bareng Umin di kantin. Umin nanya gimana penyesuaian Zenos di tempat baru. Zenos pun bilang gak terlalu buruk, tapi dia bakal sibuk banget dan belum tahu gimana caranya dapetin lisensi penyembuhan resmi. Umin pun jelasin prosesnya. Pertama, ikut tes bakat, terus masuk Royal Healing Academy. Setelah bertahun-tahun belajar keras, baru bisa ikut ujian buat dapetin lisensi penyembuh. Dan kalau mau kerja di lapangan atau militer, masih harus ikut ujian tambahan. Zenos pun langsung ngerasa itu semua ribet banget. Akhirnya, Zenos ganti topik dan minta info soal kasus orang hilang. Umin nyebutin salah satu korbannya, yaitu Alfred, penyembuh senior yang ahli dan baik hati. Dia juga orang penting di balik terciptanya obat paru-paru merah. Menurut Zenos, Alfred ini kelihatan seperti orang baik, jadi jelas pantas buat dicari. Zenos masih belum punya info soal kasus orang hilang, jadi dia tanya ke Umin, ada petunjuk apa enggak? Pas banget, pintu kantin kebuka dan muncullah seorang pria tua. Zenos langsung penasaran dan nanya siapa itu. Umin pun menjelaskan dia adalah Goldran, wakil direktur rumah sakit kerajaan sekaligus penyembuh tingkat lanjut kelas 7. Zenos yang belum ngerti sistemnya akhirnya dijelasin juga. Jadi penyembuh dibagi jadi 3 tingkatan, pemula, tingkat lanjut, dan elit. Tiap tingkatan punya 7 level. Nah, level 7 di tingkat lanjut itu level tertinggi sebelum naik jadi elit. Artinya Goldran itu udah di puncaknya dan katanya lagi dia juga calon kuat direktur selanjutnya karena direktur sekarang udah tua banget dan sering absen. Intinya si Goldran ini
tokoh besar di rumah sakit ini. Sayangnya, Umin merasa perubahan yang dibawa Goldran gak semuanya bagus. Di bawah pimpinannya, pasien kaya dapat perawatan istimewa, sementara yang miskin paling banter cuma dikasih kompres sama stiker cepat sembuh. Parahnya lagi, Goldran diduga naik level karena nyogok, bukan karena kemampuan asli dirinya. Zenos udah mulai bisa menilai dan dia ngerasa mendingan jauhin orang kayak gitu. Tapi ternyata itu nggak gampang karena Umin curiga Goldran ada kaitannya sama hilangnya Alfred. Goldran emang gencar banget ngumpulin orang-orang berbakat demi ambisinya dan Alfred termasuk di antara targetnya. Zenos pun penasaran apa Goldran udah kasih pernyataan soal Alfred. Tapi ternyata dia malah pura-pura nggak tahu apa-apa. Zenos mulai tahu apa yang harus dilakukan, tapi bingung gimana caranya bisa dekat sama orang seberpengaruh itu. Untungnya Umin kasih saran, tunjukin aja kemampuanmu di program-program penyembuhan dan kalau kamu cukup mengesankan, Goldran sendiri yang bakal nyamperin. Zenos sih percaya diri dengan kemampuannya, tapi dia juga sadar belum pernah ngebandingin dirinya dengan penyembuh lain. Jadi masih ragu-ragu. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba seorang cowok nyamperin mereka. Namanya Cresson, rekan sekelas Umin. Dia langsung nyindir kenapa Umin makan di sudut tanpa ngajak dia. Umin pun santai jawab, aku bebas makan di mana aja. Cresson yang ngerasa tersinggung ngelirik Zenos dan langsung kenal. Dia si murid spesial yang direkomendasiin penyembuh elit. Kelihatan banget dia iri, tapi cuma ngasih komentar nyolot. Nyuruh Zenos supaya jangan mempermalukan sponsornya, lalu cabut. Zenos yang bingung nanya ke Umin siapa dia sebenarnya. Umin jawab Cresson tuh teman lama yang dulunya baik. Tapi sejak dilirik Goldran, ia mulai memperlihatkan sikap sombongnya. Kemudian Zenos jadi keinget masa kecilnya. Waktu itu dia iseng belajar sihir di gang pakai mayat yang ditemuinya. Lalu calon gurunya muncul dan nyetop dia. Gurunya bilang jangan buang sihir buat yang udah mati, mending bantu yang masih hidup. Sejak saat itu gurunya nerima Zenos dan ngajarin dia penyembuh bareng anak lain bernama Veritra. Dalam setahun mereka udah jadi penyembuh luar biasa. Tapi gurunya selalu ngingetin, yaitu jangan cepat puas. Bisa nyembuhin luka kecil belum tentu bikin kamu jadi hebat. Balik ke masa sekarang, Zenos ikut kelas pertamanya. Materinya tentang monster hidup. Meskipun dia udah tahu semua itu dari pengalaman sebagai petualang, dia tetap terkesan. Cara penyampaian pelajaran di kelas ini bikin materi jadi gampang dicerna. Bahkan buat yang belum pernah ketemu monster hidup sebelumnya. Di akhir pelajaran, profesor nanya apakah ada yang punya pertanyaan, dan seorang siswa langsung angkat tangan, nanya soal hantu. Sayangnya, si profesor nggak bisa banyak bantu soal hantu. Satu-satunya info penting yang dia punya, cuma hantu itu makhluk hidup tingkat tertinggi. Jarang ada yang lihat langsung, dan tiap kali petualang nemu, mereka langsung lari. Apalagi yang bisa ngomong, itu tandanya mereka super kuat. Zenos pun kaget karena dia langsung kepikiran Carmela. Hantu satu itu sekarang malah santai-santai di rumah bareng Lily. Dia nggak pernah tahu kalau Carmela sekuat itu. Tapi ya sudahlah, dia mutusin buat simpan rapat-rapat info itu, nggak mau bikin heboh. Lalu si profesor nanya, ada nggak yang pernah ketemu mayat hidup? Cresson pun langsung angkat tangan duluan, sok pede. Dia ngenalin diri dan bilang pernah jadi petualang udah ngalahin 30 hantu. Sekelas pun langsung tepuk tangan, kagum banget. Tapi ya gitu, begitu lihat Zenos diem aja, dia langsung nyolek, nanya, kamu berapa? Zenos pun sebenarnya bisa ngalahin 50 hantu sekaligus, tapi dia ogah tampil menonjol. Jadi dia nyamain aja bilang 30, tapi dia pakai kata sekaligus dan itu bikin semua orang diem. Maksudnya ternyata Zenos ngaku pernah lawan 30 hantu dalam satu serangan.
Mereka minta Zenos cerita dan dia jelasin kalau dia pernah masuk ke labirin bawah tanah yang penuh hantu dan dia spam heal terus sampai musuhnya tumbang semua. Begitu pada sadar yang dimaksud itu labirin yang bahkan petualang kelas emas aja mikir 2 kali buat masuk, semua langsung terkesima. Kecuali Cresson yang tetap aja nyangka bahwa Zenos itu ngibul. Lanjut ke kelas berikutnya, topiknya seputar lingkaran sihir. Cresson pun duduk di sebelah Zenos, pengen pamer kemampuannya. Zenos sendiri nggak terlalu ngerti soal lingkaran sihir, karena selama ini dia ngerasa itu buang-buang waktu, tapi ya tetap dia ikutin kelasnya. Profesor itu nunjukin satu lingkaran sihir di papan dan minta sukarelawan buat gambar ulang. Cresson langsung nyamper kesempatan dan dia berhasil bikin lingkaran sempurna buat mantra penyembuhan dasar. Profesor itu pun muji, tapi Cresson gak berhenti di situ. Dia malah bilang ke profesor kalau Zenos juga mau gambar. Padahal Zenos gak berniat sama sekali, tapi ya udah keburu disuruh maju, dia pun maju. Dia cuma ingat satu lingkaran sihir dari gurunya dan akhirnya itu yang dia gambar. Cresson langsung ngetawain karena gambar Zenos gak mirip sama sekali dengan yang di buku. Tapi giliran profesor ngeliat, dia langsung diam terpaku. Ternyata lingkaran itu levelnya jauh di atas penyembuhan dasar. Kelihatannya kayak lingkaran regenerasi, tapi lebih rumit. Zenos pun jelasin kalau lingkaran itu bisa numbuhin kembali jari yang hilang secara acak. Unik banget tapi nggak efisien. Dan meski butuh mana besar, Zenos bisa aktifin dengan gampang. Profesor langsung tahu kalau Zenos itu jenius. Dia sampai minta Zenos gabung ke lab penelitiannya, tapi Zenos nolak dengan sopan. Dan seperti biasa, Cresson makin kesel karena perhatian semua orang lagi-lagi jatuh ke Zenos. Hari itu, Goldran dengar kabar tentang murid baru yang katanya jago banget, bisa ngalahin 30 hantu sekaligus. Tapi dia cuek, bilang gak punya waktu buat dengerin gosip. Tiba-tiba ada orang datang bawa info soal banyak mayat hidup di kuburan. Dan Goldran langsung punya ide, dia mau ngirim Zenos ke sana buat misi bersihin kuburan. Kalau Zenos sukses, mungkin dia bakal coba rekrut si Zenos ini. Malamnya, Zenos ikut rombongan pengusir setan yang dipimpin oleh Cresson. Mereka berhadapan sama hantu-hantu itu, tapi malah cepat terjebak dan Cresson mulai panik. Nah, sebelum mereka jadi korban, Zenos muncul dengan mantra penyembuhan tingkat tinggi dan langsung ngabisin semua hantu itu sekaligus. Tapi di waktu itu, Cresson mulai ngaku-ngaku kalau dia yang nyelamatin mereka. Siswa lain percaya aja, karena nggak tahu apa-apa. Cresson pun nyuruh mereka kabarin ke profesor soal kehebatannya. Terus dia nyamperin Zenos, bilang dia nggak bakal terima kehebatan Zenos. Tapi Zenos santai aja, dia cuek sama pencurian kredit itu. Hanya saja dia kasih tahu Cresson kalau masalah mayat hidup belum kelar, jadi jangan pergi dulu. Cresson pun bingung, tapi beberapa detik kemudian tanah retak dan muncullah Raja Zombie. Semua siswa terkejut, tapi mereka yakin Cresson harusnya bisa ngelawan sendirian. Umin dan Zenos bisa bantu, tapi mereka lebih milih nonton dulu, biar Cresson belajar dari situasi. Cresson pun mulai lawan Raja Zombie, tapi meski pakai mantra penyembuhan terkuat, dia nggak ngasih banyak efek ke Raja Zombie itu. Harga dirinya nggak ngizinin dia nyerah, jadi dia cuma lari-lari untuk menghindar. Umin pun bilang ke Zenos kalau monster undead tertarik sama yang lebih kuat. Jadi hantu-hantu tadi muncul karena Raja Zombie ini. Tapi Zenos ngerasa ada sesuatu yang lebih misterius di balik semua ini. Cresson pun mulai babak belur dan akhirnya ditangkap sama zombie, hampir dimakan. Zenos pun akhirnya mutusin buat turun tangan. Dia siapin mantra penyembuhan super besar dan saat dilempar, cahaya terang membakar tulang dan daging busuk zombie sampai hancur. Misi ini pun selesai dengan bantuan dari Zenos. Tapi kata Umin, karena mayat hidup tertarik sama mayat hidup lebih kuat, Zenos jadi mikir keras. Dia mulai sadar
alasan munculnya zombie dan hantu itu mungkin ini karena ulah Carmela.